Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan tentang isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Perkenalkan, nama saya Sikananda Deandra dan ada teman-teman saya yang bernama Hanifah Mardatilah, Ihsan Rambu Akbar, dan Indi Rahmawati. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau Multinational Corporation atau MNC adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di lebih dari satu negara yang volume dan pertumbuhannya juga terjadi di lebih dari satu negara. Dalam tingkat yang cukup sederhana, MNC mungkin mengimpor material dan atau mengekspor produk jadi. Pada tingkat yang lebih kompleks, MNC bisa jadi adalah suatu perusahaan besar yang terdiri atas sebuah induk perusahaan dan sejumlah divisi di berbagai negara. Dalam lingkungan internasional, pilihan atas struktur perusahaan lebih kompleks daripada isu mengenai struktur sentralisasi versus desentralisasi. Perusahaan multinasional biasanya terdesentralisasi dengan cabang-cabang yang secara keseluruhan dimiliki oleh induk perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya Hanifah Mardatilah akan membacakan materi kedua, yaitu impor dan ekspor. Impor adalah kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri. Suatu komponen yang diimpor mungkin dikenakan tarif atau biaya, di samping biaya freight in atau ongkos angkut masuk. Tarif adalah sebuah pajak atas impor yang dipungut oleh pemerintah federal US. Pajak kini juga merupakan biaya bahan. Tarif adalah pungutan yang dibebankan untuk semua barang-barang yang melewati batas negara, baik untuk barang yang masuk maupun keluar. Tarif merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan dalam negeri dan merupakan salah satu devisa negara. Akuntan manajemen harus waspada terhadap biaya-biaya yang timbul dari impor bahan baku. Akuntan manajemen juga harus mampu mengevaluasi manfaat potensial dari zona perdagangan luar negeri ketika mempertimbangkan lokasi pabrik. Ekspor. Ekspor adalah penjualan produk perusahaan di luar negeri. Perusahaan tidak harus memiliki fasilitas produksi di luar negeri. Produk akhir dapat langsung dikirim ke pembeli. Akan tetapi, ekspor biasanya lebih kompleks daripada penjualan barang. Negara-negara asing memiliki beragam peraturan impor dan tarif. Pekerjaan untuk menyesuaikan dengan peraturan dan prosedur asing biasanya dibebankan pada kantor pengawas karena pemenuhan peraturan pajak merupakan fungsi akuntansi. Cara lain suatu perusahaan dapat memilih bekerja dengan distributor berpengalaman yang mengenal kompleksitas hukum di negara lain. Pada beberapa kasus lain, distributor adalah perusahaan yang terpisah. Selanjutnya, materi ketiga yaitu anak perusahaan yang dimiliki penuh. Suatu perusahaan mungkin saja memilih untuk membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh induk perusahaan. Fasilitas produksi dan distribusi yang sudah mapan akan memberikan keuntungan. Namun, strategi ini cukup mahal dan tidak serta-merta menjamin kesuksesan. Jika undang-undang suatu negara mengizinkan, MNC dapat mendirikan anak perusahaan atau kantor cabang di negara lain. Di Irlandia, misalnya perusahaan asuransi dan peranti lunak Amerika Serikat telah mendirikan kantor-kantor cabang. Outsourcing pekerjaan teknis dan profesional menjadi isu yang semakin penting bagi perusahaan-perusahaan di Amerika yang sadar biaya. Outsourcing adalah pembayaran oleh suatu perusahaan atas suatu fungsi bisnis yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh, beberapa perusahaan domestik yang membayar firma hukum untuk menangani masalah-masalah hukum daripada memperkerjakan pengacara perusahaan sendiri. Akuntan manajemen harus memperhatikan berbagai biaya dan manfaat outsourcing yang mungkin tidak tersedia di negara origin. Berbagai struktur pajak dan insentif dari otoritas suatu negara, serta tingkat pendidikan dan infrastruktur berperan penting dalam penilaian akuntan manajemen terhadap biaya dan manfaat. Selanjutnya, saya Indi Rahmawati akan membacakan poin nomor 4, yaitu joint venture.
adalah suatu bentuk kemitraan yang mana beberapa investor bergabung dalam kepemilikan perusahaan. Terkadang joint venture memang dibutuhkan karena adanya peraturan hukum. Di Cina misalnya, perusahaan multinasional tidak diperbolehkan untuk membeli perusahaan ataupun mendirikan perusahaan cabangnya sendiri. Sehingga perusahaan multinasional perlu membentuk joint venture dengan perusahaan di Cina. Kasus khusus dari kerjasama joint venture adalah Maquiladora. Maquiladora adalah sebuah pabrik manufaktur di Meksiko yang memproses bahan baku impor dan mengekspor kembali ke Amerika Serikat. Maquiladora adalah suatu contoh program pemerintah untuk meningkatkan produksi yang telah berjalan dengan baik. Investasi asing telah berpindah dengan baik di luar batas kota hingga melintas perbatasan ke perbatasan Meksiko. 5. Pertukaran mata uang asing. Pada saat perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional, digunakanlah mata uang asing. Mata uang asing dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar. Masalah muncul nih karena nilai tukar mata uang asing dapat berubah setiap hari, sehingga terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Akuntan manajemen memainkan peran penting dalam manajemen risiko mata uang, yaitu pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi, ekonomi, dan risiko transaksi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Saya Isa Rambo Akbar akan menjelaskan jenis risiko nilai tukar mata uang asing. Yang pertama yaitu manajemen risiko mata uang atau currency risk management adalah pengelolaan perusahaan terhadap transaksi, ekonomi, dan transaksi exposure-nya karena fluktuasi kurs tukar. Yang kedua yaitu risiko transaksi atau transaction risk adalah kemungkinan bahwa transaksi kas di masa depan akan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs tukar. Dan yang ketiga, risiko transaksi atau akuntansi atau transaction or accounting risk adalah tingkat di mana laporan keuangan perusahaan terpengaruh oleh fluktuasi kurs tukar. Hedging atau pembendungan adalah satu cara untuk mengatasi masalah risiko perubahan kurs tukar. Hedging bisa dilakukan dengan kontrak forward. Kontrak forward mengharuskan pembeli menyerahkan sejumlah tertentu mata uang dengan kurs tukar tertentu atau kurs tukar forward pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan. Lindung nilai tentu dapat dilakukan dengan kesepakatan menyerahkan dolar untuk memperoleh mata uang lain di masa mendatang. Perusahaan dengan jumlah transaksi yang signifikan dapat memutuskan untuk membendung seluruh atau sebagian transaksinya. Pembendungan atau lindung nilai juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengelola risiko ekonomi. 7. Etika dalam lingkungan bisnis internasional. Etika bisnis merupakan masalah pelik dalam konteks negara individual. Tetapi dalam konteks global, etika bisnis merupakan masalah yang jauh lebih baik. MNC menghadapi isu-isu ketika yang mungkin tidak muncul dari perusahaan domestik. Masing-masing negara memiliki kebiasaan dan hukum bisnis yang berbeda dari negara lain. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah suatu kebiasaan bisnis tertentu hanya sekedar cara yang berbeda dalam menjalankan bisnis, atau sudah merupakan pelanggaran terhadap kode etik bisnis. Sistem dasar yang kuat sangat penting bagi kepastian berbagai kontrak dan berfungsi sebagai landasan bagi kepercayaan dalam urusan etika. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah disebutkan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.